Pernah kebayang nggak? Lagi asik-asiknya mantau portofolio saham, tiba-tiba semuanya berhenti total. Pasar saham Indonesia yang biasanya super sibuk mendadak beku, kaku, nggak ada pergerakan sama sekali. Panik jelas. Nah pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi hari itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari angka ini, minus 8%. Di dunia pasar modal, angka segini tuh bukan sekedar angka merah biasa. Ini udah kode bahaya paling serius. Indeks harga saham gabungan kita anjloknya dalam dan cepat banget sampai-sampai tombol darurat harus ditekan. Mekanisme ini namanya trading halt. Anggap aja ini kayak rem darurat di kereta super cepat. Jarang banget dipakai dan cuma ditarik kalau situasinya udah gawat darurat. Semua jual beli saham dihentikan. Titik. Pasar yang biasanya riuh mendadak sunyi senyap. Ini bukan lagi sinyal, ini udah alarm kebakaran. Pertanyaan terbesarnya, kenapa bisa begini? Apa sih yang bisa bikin pasar saham lumpuh dalam sekejap? Uniknya, jawabannya tuh bukan dari Jakarta. Pemicunya datang dari seberang lautan, dari sebuah lembaga yang punya kekuatan besar buat ngendaliin pasar global. Nah, untuk nemuin biang keroknya, kita harus mundur 24 jam ke belakang. Semuanya berawal dari sebuah pengumuman yang dirilis oleh lembaga bernama MSCI. Namanya mungkin kedengeran asing buat sebagian dari kita. Tapi di dunia keuangan, nama ini punya power buat bikin pasar manapun bertekuk lutut. Jadi, siapa sih MSCI ini? Gampangnya gini, anggap aja mereka itu semacam influencer keuangan paling kuat di dunia. Mereka yang bikin daftar belanja atau shopping list yang jadi patokan manajer-manajer investasi raksasa di seluruh dunia. Kalau saham Indonesia masuk daftar mereka, triliunan rupiah dana asing bisa langsung banjir masuk. Tapi sebaliknya, kalau kita dicoret, ya dana sebesar itu bisa kabur dalam hitungan jam. Seperti kata pengamat pasar modal Hendra Wardana, dampaknya langsung terasa. Pertama, dana-dana pasif, ini dana raksasa yang geraknya otomatis ngikutin indeks, langsung macet. Kedua, investor lain yang tadinya percaya diri, jadi super hati-hati. Ingat ya, di pasar modal kepercayaan itu adalah segalanya. Dan MSCI baru aja menghancurkannya. Nah, ini dia isi pengumuman yang bikin geger itu. Intinya, MSCI kayak neken tombol pause khusus buat Indonesia. Nggak boleh ada saham baru yang masuk daftar belanja mereka, bobot saham yang udah ada nggak boleh diubah, dan saham laham kecil nggak ada yang bisa naik kelas. Ini tuh bukan sekedar pembekuan biasa. Ini sama aja kayak mosi tidak percaya di panggung global. Tapi, tunggu dulu. Kenapa MSCI sampai ngelakuin ini? Keputusan se-ekstrim ini pasti ada alasannya kan? Nggak mungkin tiba-tiba. Nah, mari kita gali lebih dalam. Karena ternyata ada masalah fundamental yang bikin mereka khawatir banget. Ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, investor global itu butuh yang namanya transparansi total. Mereka mau tahu siapa pemilik asli saham, perdagangannya adil atau enggak. Di sisi lain, yang ditemukan MSCI di pasar kita itu kebalikannya. Struktur kepemilikan yang buram, data jumlah saham publik atau free float yang meragukan, dan yang paling parah, ada indikasi perdagangan semu. Itu loh, transaksi palsu buat mainin harga. Dan ini poin yang paling penting buat kita semua pahami. Ekonomi Indonesia waktu itu sebenarnya baik-baik aja. Ini bukan krisis kayak tahun 98. Ini murni krisis kepercayaan. Investor global ngerasa aturan main di pasar kita itu nggak jelas dan nggak bisa dipercaya. Sesimpel itu. Kalau mereka nggak percaya, ya mereka nggak akan taruh uangnya di sini. Begitu kabar dari MSCI menyebar, keesokan paginya pasar langsung merespons. Bukan lagi pakai analisis, tapi pakai kepanikan massal. Angka-angka yang muncul setelahnya benar-benar bikin merinding. 2,4 triliun rupiah. Coba bayangin, sebanyak itulah uang asing yang ditarik keluar cuma dari satu saham, yaitu BBCA. Dalam satu hari, uang segitu banyaknya kabur dari saham yang dianggap paling aman sekalipun. Ini bukti nyata kalau investor asing lagi rame-rame cari jalan keluar dari Indonesia. Dan efeknya merata kemana-mana. Saham-saham raksasa kayak Bumi dan BRMS anjlok lebih dari 14%. Bahkan, saham favorit semua orang kayak Anthem dan BBCA aja ikut keseret. Kepanikan ini udah kayak virus yang nyebar ke seluruh bursa dengan cepat banget. Tapi masalahnya nggak berhenti di satu hari kelam itu aja. Ada dua ancaman jangka panjang yang jauh lebih menakutkan. Pertama, porsi atau bobot Indonesia di indeks global bisa dipotong. Dan yang kedua, ini yang paling fatal, status kita bisa diturunkan dari pasar berkembang atau emerging market jadi pasar perbatasan alias frontier market. Gampangnya, kita turun kasta ke liga yang lebih rendah. Kalau skenario terburuk, yaitu turun kasta, itu sampai terjadi, estimasi dana asing yang bakal hengkang dari Indonesia bisa mencapai angka fantastis ini, 33,8 triliun rupiah.
Ini udah bukan lagi soal pasar saham yang koreksi, tapi udah jadi ancaman serius buat stabilitas sistem keuangan negara kita. Di tengah badai ini, semua mata sekarang tertuju pada regulator kita, OJK dan Bursa Efek Indonesia. Mereka sekarang ada di posisi yang genting, harus balapan sama waktu buat balikin kepercayaan sebelum kerusakannya jadi permanen. Untungnya, mereka nggak tinggal diam. BEI dan OJK langsung nyiapin 3 jurus utama. Pertama, dialog intensif langsung dengan MSCI. Kedua, dan ini yang paling krusial, mereka janji bakal bersih-bersih data supaya lebih transparan. Dan ketiga, sistem pengawasan bakal diperketat buat memberantas praktek-praktek dagang yang nggak wajar. Dan ini dia lini masa yang sangat krusial. MSCI udah kasih ultimatum. Indonesia punya waktu sampai bulan Mei 2026 buat berbenah dan buktiin kalau kita serius. Jadi, bulan Mei itu bakal jadi momen penentuan nasib pasar modal kita ke depannya. Krisis MSCI ini benar-benar jadi sebuah wake-up call yang keras buat kita semua. Ini bukti kalau di era global kayak sekarang, kepercayaan itu jauh lebih berharga dari apapun. Pertaruhan terbesarnya ada di depan mata kita. Mampukah Indonesia memenangkan kembali kepercayaan dunia sebelum semuanya terlambat? Karena nasib investasi kita semua sangat bergantung pada jawabannya.